Kisah Juraij, ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu, ada seorang saleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya Juraij. Sayangnya, Juraij pernah membuat ibunya kesal. Kesal sebab sang ibu sudah 3 kali datang menjenguk Juraij. Akhirnya sang ibunda berdoa sesuatu dan doanya dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar Allah tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Bahkan wanita tersebut mengaku jika dirinya hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Namun berkat kesalehan dan ketakwaannya, Juraij diselamatkan. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya, Allah telah mengabulkan doa ibunda Juraij, dan pada saat yang sama dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita pezina. Kisah itu terekam dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menceritakan, tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan kecuali ada 3. Pertama adalah Isa AS, kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang salat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya, Juraij berkata, apakah menjawab ibuku atau aku tetap salat? Maka ibunya pun berdoa, ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina. Kala itu Juraij sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika, seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda, namun Juraij menolaknya. Akhirnya, wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab, dari Juraij. Akibatnya, orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Juraij turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu salat. Usai salat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu, hai bayi? Tak dikira, bayi pun bisa menjawab, pengembala kambing. Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Juraij, kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas. Namun, Juraij menolak, jangan, dari tanah saja. Dalam riwayat lain disebutkan, sang ibu datang menemui Juraij hingga 3 kali. Setiap kali datang dan memanggilnya, Juraij pasti sedang salat dan beribadah. Alih-alih menjawab panggilan sang ibu, Juraij meneruskan salatnya. Padahal, jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu salatnya. Sebab, menjawab panggilan ibu lebih utama daripada salat sunat. Kendati salatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat salat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun, ia lebih mementingkan salatnya ketimbang menjawab sang ibu. Sepertinya, Juraij telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat, hingga ia tak mau melepaskan salat untuk perkara apapun.